Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Jawa Timur. Senang sekali rasanya sore hari ini saya Tika Kamsar bisa hadir kembali untuk menemani Anda di program Ruang Psikologi. Hadir selalu untuk Anda setiap weekend, setiap akhir pekan, menemani Anda di Sabtu sore jam 3 sampai jam 4 sore. Dan juga kali ini nanti kita akan berbincang tentang meski jauh tetap terengkuh. Wah, apa ini ya? Yang saya tahu biasanya jauh di mata dekat di hati, Iya, tapi kali ini beda. Yang akan kita bahas adalah meski jauh tetap terengkuh. Nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita bersama dengan Dr. Bagus Aniputra PSI, psikolog dan konsultan SDM yang sore hari ini juga sudah tersambung via Zoom bersama kita semua pada sore hari ini. Boleh saya sapa dulu dong. Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika. Apakah baik saya? Iya, ini agak sedikit butuh jahe, butuh wedang apa ya ini ya? Yang anget-anget kayaknya. Menghangatkan situasi, suasana dan suasana hati juga rupanya ya. Oke. Ya, baik. Ya, dan juga program Ruang Psikologi kali ini juga disiarkan serentak bersama dengan di Suara Sidoarjo, juga di Ersal Nganjuk FM 105,3, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, dan juga RGR Tulungagung FM 90,1, juga Mahardika Bondowoso FM 91,9. Nah, sore hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh co-host saya bersama dengan Prasetyo dari Ersal Nganjuk. Sudah bergabung dengan kita kah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keduduan. Aduh, Masya Allah. Saya kehilangan satu poin nih ya. Katanya kalau yang lebih dulu mengucap salam itu barokahnya dapatnya misalkan 5 nih. Yang memberi salam 4 gitu ya. Tapi nggak masalah ya. Tetap dapat barokah kok ya, Pras. Yang penting keselamatan bagi kita semuanya. Tetap sehat ya, Kak Tika dan juga Pak Bagus nih. Ya, tetap jaga kesehatan nih. Amin, insya Allah demikian. Iya, iya Pras, mudah-mudahan selalu sehat semuanya, terpenting ini ya dalam kondisi seperti ini tentunya. Ini suaranya Kak Tika lagi nggak sehat ini, kayaknya flu ya. Iya, kelihatannya gitu. Suaranya yang nggak sehat ya, tapi kita harus tetap semangat dong ya. Yang penting sudah swab. Oh sudah dong, sudah. Itu harus rutin itu. Karena kita kalau MC kan ketemu orang nih. Jadi harus rutin juga swab. Alhamdulillah negatif. Alhamdulillah. Iya, ini harus tetap dipertahankan juga. Baik, nah kali ini kita ngomongin tentang meski jauh tetap terengkuh. Memang dilema ya kalau misalkan kerja di luar kota gitu. Asal yakin nggak ada yang nggak mungkin, katanya gitu. Nah kayaknya ini sedikit curhatan dari manajer siarnya di Suara Sidoarjo ya. Mas Diding ya kayaknya ya. Rumahnya di Lumajang, kerjanya di Sidoarjo. Nah ini dia. Jadi bagaimana kalau misalkan kita lagi kerja di luar kota? Aduh ya sih memang jujur aja Pak Bagus, kalau saya sih memang seringkali begitu. Kalau pas udah dapat job MC-nya sampai keluar kota harus nginep, itu kadang ya mikir juga yang ada di rumah gitu, kangen. Ini bikin dilema sih. Nah ini kalau dari sisi psikologisnya sendiri sebetulnya bagus tidak sih sebetulnya, atau ya seperti apa sih kalau misalkan inilah sebuah tuntutan dalam pilihan kehidupan gitu. Waduh, bahasaku filosofis. Silakan Pak Bagus. Ya, jadi life is sum of choices. Jadi hidup itu adalah kumpulan dari pilihan. Nah, kita mau memilih yang mana? Seandainya kita diminta untuk memilih dekat dengan keluarga, tentunya akan pasti memilih dekat dengan keluarga. Tetapi karena kalau mungkin pilihannya hanya bisa jauh dari keluarga ketika kita bekerja, ya itu satu-satunya pilihan yang harus kita hadapi. Nah, ketika kita menghadapi pilihan yang kita jauh dari keluarga, maka nanti sebenarnya ada beberapa tips yang akan saya sampaikan, tapi nanti dulu. Kita ini akan menampung beberapa curhatan dari teman-teman, termasuk Pak Diding misalnya ya. Kok misalnya Pak Diding ini jauh dari keluarga, justru biasanya orang yang jauh dari keluarga, rindu yang semakin menggebu itu, maka bertemunya akan semakin syahdu. Rindu yang menggebu, maka bertemunya akan semakin syahdu. Daripada kemudian kita WFH di rumah, anak school from home, kemudian orang tua, suami istri, dua-duanya work from home, dua-duanya WFH,
ketemu lagi, ternyata dalam penelitian psikologi yang kita lakukan selama pandemi ini bisa menyebabkan keretakan rumah tangga. Karena tiap hari ketemu, bangun tidur, kerja di rumah, ketemu sama istrinya ketemu sama suaminya. Cuma ublek-ublek kalau orang Jawa ya, ublek-ublek ada di rumah itu terus, lama-kelamaan jadi bosan, dan akhirnya bisa menimbulkan konflik. Ini yang kemudian terjadi banyak pertikaian rumah tangga pada era pandemik ini karena dia hanya bekerja lu lagi. Jadi ketemunya kamu lagi. Sedangkan ketika dulu sebelum kita bekerja di rumah itu kan kita berpisah dari keluarga 8 jam katakanlah. Nanti ketemu lagi. Itu kan sebenarnya menciptakan suatu kerinduan yang menggebu yang kemudian nanti 8 jam kemudian bertemu itu juga akan semakin syahdu. Apalagi seperti Pak Diding ya mungkin bertemunya itu S3 ya. S3 itu setiap Sabtu setor gitu ya. Setiap Sabtu setor. Iya, atau PJKA, pulang Jumat kembali Ahad. Jadi cuma seminggu sekali ketemunya. Itu malah justru semakin rindunya menggebu maka akan semakin bertemunya secara syahdu. Itu ya. Itu kalau menurut penelitian sekarang ini. Nah, memang curhatan ini banyak dilakukan oleh teman-teman saya yang ada di Pertamina, terutama yang Pertamina Shipping. Ini banyak nakoda, banyak pelaut yang dia memang harus berlayar itu kurang lebih 6 bulan sampai 9 bulan, mendistribusikan energi sampai ke pelosok negeri. Bahkan juga ada beberapa pegawai Pertamina yang ada di pengeboran di jauh di sana. Mereka itu on off-nya 2 minggu on, 2 minggu off, atau mungkin 3 minggu off, 3 minggu on, 1 minggu off begitu ya. Ini akhirnya mereka itu merasa kecurian waktunya. Sehingga ketika pulang itu jangan-jangan nanti sudah dipanggil om sama anaknya sendiri karena jarang bertemu dengan anaknya. Atau bahkan dilematisnya seorang istrinya pelaut itu karena 6 bulan sekali, 9 bulan sekali disambangi oleh suami, kemudian dirasani atau digunjing oleh tetangga sebagai istri kedua karena jarang ditengok oleh suaminya. Ini yang kemudian jadi dilematisnya teman-teman yang bekerja LDR, jadi long distance relationship. Ya, tetapi sebenarnya ini bisa menimbulkan gangguan secara psikologis kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik ya. Tetapi juga merupakan suatu keuntungan bagi kita yang secara jarak jauh kita bisa semakin rindu tadi yang saya katakan daripada ketemu terus tapi cekcok. Jadi ada suatu keuntungan bisa mengelola rindu itu dan kemudian ketika kita ketemu wah itu menggebu-gebunya luar biasa. Seperti itu Mbak Atika. Jadi dilema itu wajar ya dalam kondisi di mana kita harus memilih antara pekerjaan dan keluarga, itu wajar terjadi gitu ya Pak Bagus. Wajar terjadi. Tergantung tadi dari batasan-batasannya sendiri itu ya. Masing-masing orang punya batasan yang berbeda-beda kan dalam merasakan dilemanya dan mengambil keputusan nantinya. Ya. Secara global, manusia itu menurut penelitian itu hanya bisa berpisah dengan keluarga maksimal 6 bulan. Tidak ketemu secara fisik ya. Tidak ketemu secara fisik itu maksimal 6 bulan. Setelah lebih dari 6 bulan, wah ini nanti konsentrasi pekerjaannya akan buyar kalau orang Jawa mengatakan seperti itu. Katakanlah kita bekerja di luar kota atau kita berlayar gitu ya. Kalau lebih dari 6 bulan, maka pekerjaan kita di kantor atau pekerjaan kita misalnya menjalankan suatu kapal gitu atau bekerja di luar negeri, nggak ketemu selama 6 bulan, bahkan lebih dari 6 bulan, maka itu akan mengganggu konsentrasi kerjanya. Kalau sudah mengganggu konsentrasi kerjanya, maka yang terjadi menurunkan performa atau kinerja orang tersebut. Jadi usahakan untuk maksimal 6 bulan sekali harus pulang. Termasuk tentara-tentara ini, saya bilang kepada teman-teman yang di militer, kalau bisa jangan ditugaskan lebih dari 6 bulan. Setelah 6 bulan, tarik kembali untuk bisa bertemu dengan keluarga. Karena obatnya rindu itu harus bertemu, tidak ada yang lain. Jadi obatnya itu harus bertemu secara fisik. Kalau kemudian kita hanya kontak telepon, itu hanya mengurangi simptom atau gejala rindu saja. Tapi kalau obatnya rindu juga, itu harus ketemu, tidak boleh tidak ketemu. Demikian Mbak Tika. Oke, baiklah. Jadi kalau saya cuma sehari 2 hari gitu ya dibandingkan yang 6 bulan ya jauh ya. Harus bersyukur intinya. Harus bersyukur. Jadi Pak Diding kalau PJK atau S3 gitu ya, setiap Sabtu setor itu alhamdulillah. Ternyata di luar sana ada teman-teman yang bekerja 6 bulan lebih, 9 bulan lebih gitu. Kemudian ada tentara atau militer kita yang ditugaskan lebih dari setahun di daerah
terpencil, tidak bertemu dengan keluarga. Ini harus kita lakukan manajemen yang baik tentunya. Baik. Nah, dalam sebuah dilema yang kalau tadi kata Pak Bagus wajar itu terjadi gitu ya. Nah, tapi dalam mengambil keputusan nantinya untuk mengakhiri dilema yang ada dalam diri itu, apakah itu perlu dari keputusan pribadi seseorang yang mungkin kalau ini yang merasakan dilema, misalkan nih saya nih secara pribadi, apakah itu untuk pengambilan keputusan apa yang harus saya pilih harus dari saya pribadi atau perlu saya komunikasikan juga dengan keluarga? Tentu Mbak Atika harus dikomunikasikan dengan keluarga karena kita memang kalau kita memang sudah berkeluarga kita harus komunikasikan itu. Apalagi mungkin misalnya seorang bujang gitu ya yang dia tinggal dengan orang tuanya dan harus terpaksa berpisah dengan orang tuanya, itu harus berkomunikasi dengan keluarga intinya. Jadi dari awal sudah ditekankan misalnya Mbak Atika ini punya suaminya juga LDR gitu ya, kemudian bekerja di luar kota. Itu di awal pernikahan pasti sudah harus ada komitmen di situ. Karena cinta itu atau pernikahan itu berdasarkan juga dari komitmen. Selain juga kehadiran fisik juga ada komitmennya. Nah dari komitmen itulah yang dibangun bahwa saya ini adalah seorang istri pelaut misalnya. Saya adalah seorang istri yang suami saya bekerja di luar kota misalnya. Itu sudah dibangun komitmen di awal. Tetapi kalau dalam perjalanannya ini mungkin banyak akhirnya juga win-win solution. Dalam perjalanannya kemudian kelihatannya kok berat untuk meninggalkan keluarga dari untuk pekerjaan yang jauh. Tentunya ketika ingin mencoba dekat dengan keluarga dan mencari pekerjaan itu ada di dekat keluarga, ya harus dikomunikasikan dengan keluarga. Bisa jadi karena life of some of choices tadi, hidup itu adalah kumpulan dari beberapa pilihan. Bisa jadi kita memilih akhirnya meninggalkan pekerjaan kita yang ada di luar kota, yang ada di luar pulau, ada di luar negeri, yang mungkin pendapatannya lebih tinggi daripada kita dekat dengan keluarga. Untuk kita korbankan, kita lebih dekat kepada keluarga, lebih baik kita memilih pekerjaan yang penghasilannya mungkin lebih sedikit daripada ketika jauh dari keluarga. Tapi semuanya perlu dikomunikasikan itu. Oke, baik. Pras gimana? Pernah punya pengalaman nggak seperti ini LDR? LDR-nya karena urusan kebetulan kerja. Selalu satu rumah dan selalu pulang di mana-mana 2. Oke. Alhamdulillah ya. Jadi rumah dekat sama kantor gitu ya, Pras? Ya, semuanya dekat. Oke, baik. Tapi ini ada curhatan dari teman-teman dari Ersal nih. Lewat boleh disampaikan ini? Boleh. Yuk. Ini ada Safia. Saya pekerja buruh pabrik di luar kota. Bagaimana tetap harmonis meskipun jauh dari keluarga? Terus sampai usia berapa yang seorang istri resign dari tempat kerja dan fokus kepada keluarga? Oke. Baik, mewakili perasaan perempuan ini ya. Iya, saya juga penasaran jawaban Pak Bagus seperti apa ini. Pak Bagus gimana? Ya, jadi kunci utama kita LDR itu kunci utamanya adalah trust atau kepercayaan. Jadi kita harus percaya dulu kepada suami kita yang di luar kota, misalnya seperti itu ya. Atau istri kita yang bekerja di luar kota. Kita jauh dengan pasangan hidup kita, itu harus ada satu trust dulu. Nah, trust itu juga bagi yang kemudian kepercayaan itu yang diberikan kepada, misalnya ya, saya di luar kota, istri saya di kota yang lain. Ketika saya dapat trust atau kepercayaan dari istri saya, tentunya saya tidak boleh kemudian mempermainkan kepercayaan yang diberikan, diamanahkan kepada saya. Ini kuncinya harus saling percaya dulu. Karena biasanya kalau sudah tidak ada trust atau kepercayaan itu akhirnya akan timbul kecurigaan. Kecurigaan yang mungkin akhirnya tidak ada bukti, akhirnya kemudian mencari-cari bukti, itu justru akan menjadi beban psikologis bagi istri atau suami yang berpisah dengan pasangan hidupnya. Nah, nanti saya akan berikan kepada Mbak Safia ini beberapa tips ya, tapi nanti di akhir sambil saya lihat dulu bagaimana tanggapan atau respon dari pendengar kita. Nanti ada beberapa tips yang kita lakukan ketika kita jauh atau kita LDR. Nah, berkaitan dengan usia berapa tahun wanita itu kemudian mengabdi berkarya di luar, kemudian kembali kepada suaminya. Yang namanya wanita itu kodratnya adalah berkarya. Jadi sekali lagi Mbak Atika ini berkarya, bukan bekerja. Jadi kalau Mas Pras, saya ini bekerja itu making money. Jadi kita itu cari duit kalau laki-laki. Cari duit, cari materi, kumpul nafkah untuk menafkahi keluarga kita. Jadi kewajiban itu ada di tangannya seorang laki-laki.
Tapi kalau untuk wanita itu berkarya, karya itu tidak selalu menghasilkan uang, tapi mengaktualisasikan dirinya. Kalaupun dia kemudian menghasilkan uang, itu hanya sekedar membantu keuangan yang diberikan oleh suaminya. Kalau kemudian keuangannya sudah cukup, tidak perlu bantuan dari istri, saya rasa tidak harus bekerja istri ini. Ya, kecuali kalau memang untuk mengaktualisasikan dirinya. Misalnya punya ilmu, kok saya pengen jadi guru, saya pengen jadi guru les, saya pengen jadi dosen, saya pengen jadi trainer, meskipun freelance, itu silahkan. Tetapi selama keuangan keluarga itu sudah mencukupi, saran saya sebaiknya berhentilah bekerja dengan seizin suami, agar itu lebih bisa menata keluarganya. Jadi tidak ada batasan usia berapa harus kembali ke rumah. Kalau bisa secepatnya kembali ke rumah, kewajiban suami untuk bisa menghidupi istri dan anaknya, suami harus ditawari dulu. Sudah sanggupkah kemudian menafkahi keluarga secara sendiri? Kalau sudah sanggup, ya akhirnya kita harus kembali ke rumah untuk melayani suami dan melayani anak-anak, begitu. Oke, baik. Ya, nah sudah pada penasaran pastinya untuk tips-tips yang akan dibagikan oleh Pak Bagus nanti ya. Anda bisa ikuti terus sampai jam 4 sore nanti kita dalam program Ruang Psikologi. Untuk Anda yang juga ingin bergabung, silakan bisa manfaatkan teleponnya Suara Sidoarjo. Interaktif ya, bisa gabung di 031 896 1514 atau bisa juga disamakan lewat WhatsApp 0821 326 4109. Yang juga sedang nonton di YouTube Live Suara Sidoarjo, boleh deh komentar di kolom chat ya untuk sharing pertanyaannya, dan juga di Facebook LPPL Suara Sidoarjo. Nanti kita akan lanjut lagi untuk perbincangannya. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi. Dua per 3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001 dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Perhatian, ini adalah klinik gratifikasi. Ada yang bisa kami bantu? Mau nanya Min, kalau ada penghulu atau ustadz dari KUA Departemen Agama yang menerima amplop uang dari mempelai, itu termasuk gratifikasi atau bukan sih? Soalnya udah jadi hal lumrah di masyarakat. Makasih. Itu tadi pertanyaan dari Adif_Aljoza melalui Twitter @adifniarto dan akan langsung dijawab oleh Henny Kusumaningrum dari Direktorat Gratifikasi KPK. Silahkan.
Penerimaan amplop uang oleh seorang penghulu dari mempelai termasuk gratifikasi yang dilarang. Sebenarnya, insentif bagi penghulu karena menikahkan mempelai sudah termasuk dalam uang pendaftaran pernikahan yang dibayarkan ke Kementerian Agama. Jadi, bila penghulu menerima uang di luar insentif resmi tersebut, maka hal itu disebut gratifikasi terlarang. Nah, sekarang udah tahu kan? Segala permasalahan seputar gratifikasi dapat Anda tanyakan kepada kami melalui Twitter di @kanal_KPK dengan hashtag Klinik Gratifikasi. Sampai jumpa di Klinik Gratifikasi berikutnya. Kalau kamu anak muda yang pengen nyoba narkoba untuk pertama kali, pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokek. Sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih gaul. Kamu oke kok tanpa narkoba. Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%. ingat ya, kamu oke tanpa narkoba. Dipersembahkan oleh BNN Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesyanto, Kepala SMK YPM 8 Sidoarjo, mengucapkan selamat atas dilantiknya Gus Ahmad Mukhdor Ali dan Bapak Subandi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya, senantiasa memberikan pertolongan, kemudahan, kemurahan, dan ampunannya, sehingga beliau berdua bersama masyarakat Sidoarjo mampu mewujudkan 17 program yang telah dicanangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogi di Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, 600, juga 1500 ml dan galon. Info lengkap dan pemesanannya hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo. Telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawer T03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Pandemi belum selesai, wabah masih ada. Tetap patuhi protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Tetap jaga jarak, selalu pakai masker dimanapun dan kapanpun saat beraktivitas. Sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ketemu teman, gak usah salaman, say hello saja. Hello. Jangan lupa bawa hand sanitizer kemanapun. Untuk transaksi pembayaran, pakai e-money atau uang elektronik. Dan setiap habis keluar dari rumah, balik rumah langsung mandi. Ayo jadikan Sidoarjo lebih baik, seperti dikatakan oleh Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Masif ini artinya kesadaran masyarakat Sidoarjo itu makin tinggi. Pak Kapolres dan Forkopimda dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan edukasi. Ternyata itu ada pengaruhnya dengan jumlah yang sakit di rumah sakit. Ada penurunan. Kita sudah bisa mendekat ke zona kuning karena yang terkonfirmasi positif makin berkurang. Selalu tertib protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Berubah, usir wabah. Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesyanto, Ketua MKKS SMK Swasta Kabupaten Sidoarjo, bersama seluruh keluarga besar SMK Swasta Kabupaten Sidoarjo mengucapkan selamat atas dilantiknya
Gus Ahmad Muhdor Ali dan Bapak Subandi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya, senantiasa memberikan kemudahan, pertolongan, kemurahan, dan ampunannya, sehingga beliau berdua bersama seluruh masyarakat Sidoarjo mampu mewujudkan 17 program yang telah dicanangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Ya ampun, anakmu kok ngontot kinuk-kinuk ngene to yo? Tak PM mari. Lah, kowe ora duwe anak sih. Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anake sampean iki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import. Sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora ning market-market ngono kuwi to ning. Yo wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbok kuwae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lang bojone kuru-kuru. Yo mbayar yu Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Basit Lau serta seluruh direksi dan karyawan PDM Delta Tirta Sidoarjo mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Ahmad Muhdor Ali dan Bapak Subandi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Semoga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, terbuka, maju melalui 17 program yang telah dicanangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, salah satu program pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi COVID-19 adalah program perlindungan sosial atau Perlinsos oleh Kementerian Sosial. Pada tahun anggaran 2021 ini meliputi program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai atau bantuan sembako dan bantuan sosial tunai atau BST. Bantuan sembako untuk 18,8 juta keluarga senilai 45 triliun rupiah, PKH senilai 20 triliun rupiah, dan BST untuk 10 juta keluarga senilai 12 triliun rupiah. Untuk bantuan sembako, Kemensos bekerja sama dengan Bank Himbara, meliputi BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN, dan melalui PT Pos Indonesia untuk wilayah Indonesia Timur yang sulit dijangkau. Sedangkan penyaluran BST semuanya melalui PT Pos Indonesia dan langsung ke keluarga penerima manfaat atau KPM. Untuk informasi ini disampaikan oleh Kominfo, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN dan indonesiapersada.id untuk menyiarkan baik. Ya, sahabat, kita masih di program Ruang Psikologi ya. Kali ini kita masih bersama dengan Dr. Bagus Ani Putra PSI selaku psikolog dan konsultan SDM. Meski jauh tetap terengkuh, ini yang menjadi tema pembahasan kita. Pak Bagus, ini sebelum kita nanti juga berbagi tips ya dari Pak Bagus, saya coba bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp Suara Sidoarjo ya. Ini Adia Mira di Waru. Saya ingin sekali merantau ke Jakarta buat kerja, tapi dalam diri saya ini masih ada sedikit rasa takut
karena saya nggak punya kerabat satupun di sana. Apabila saya ini apalagi saya ini orangnya introvert, apa ya yang bisa saya lakukan untuk menguatkan hati untuk persiapan apa yang harus dilakukan juga, dan persiapan apa yang harus dilakukan juga. Terus juga ada Ando di Bluru mau tanya, Pak, mertua saya ini oke. Mau tanya Pak gitu ya maksudnya. Mertua saya ini menuntut untuk tinggal bersama di rumahnya setelah menikah. Padahal kantor saya ini di Kediri. Sebenarnya saya sudah punya rencana kontrak rumah di sana, tapi tidak dibolehkan. Bagaimana ya solusinya? Oke, silakan saya ke Pak Bagus dulu. Silakan Pak Bagus. Iya Mbak Mira di Waru, merantau tapi tidak punya famili di Jakarta. Sebenarnya tidak ada masalah. Kalau kita ini menganggap bahwa teman kita, meskipun bukan keluarga, itu bisa kita mintai pendapat. Jadi tidak harus kemudian merantau itu kemudian kita punya family di tempat kita merantau. Tapi sebenarnya kita punya teman pun yang nanti akan membimbing kita. Katakanlah tanya di mana kos-kosan yang bisa terdekat dari tempat kerja, itu kita tanya tanpa membebani mereka. Itu yang kemudian kita jadikan tempat kita untuk bertanya, menjadi pembimbing kita saat kita merantau di luar kota. Jadi teman itu bisa juga sebagai keluarga kita, karena membimbing kita ketika kita nanti akan merantau di suatu kota yang kita tidak punya family. Kemudian hal-hal yang harus kita persiapkan ketika kita merantau dan tidak punya family di tempat itu, maka yang pertama mindset kita bahwa semua orang itu adalah keluarga kita. Semua teman kita itu adalah keluarga kita. Yang artinya apa? Tanpa membebani mereka, setidaknya minimal mereka ini bisa memberikan informasi. Nah, ini informasi ya. Mesti orang kan takut, ini nanti saya akan tinggal sama siapa, nanti kemudian saya tinggal di mana. Nah, itu kita minta petunjuk dulu, melalui jarak jauh kita telepon dulu yang bersangkutan teman kita ini. Siapa tahu nanti pasti ada kemudahan-kemudahan yang mungkin diberikan kepada kita. Justru biasanya pertolongan-pertolongan itu datangnya dari teman dekat kita, yang bukan keluarga kita, yang justru memberikan arahan-arahan, bimbingan kepada kita di mana kita harus tinggal. Itu yang biasanya dicemaskan. Kemudian yang kedua, kita harus yakin dulu bahwa bumi Tuhan itu luas. Dimanapun tuh bumi Tuhan, dan bumi Tuhan itu nanti tentunya Tuhan pasti akan menolong kita. Pasti akan menolong kita, karena dimanapun kita berada, Tuhan pasti akan memperhatikan kita. Itu mindset dan keyakinan yang harus kita teguhkan dalam hati kita sebelum kita merantau. Artinya ketika kita merantau, nanti di sana ada apa, di sana ada apa, kita jangan kalah berperang sebelum kita mulai. Jangan kalah sebelum berperang. Jadi kita harus yakinkan mental kita, bismillah, mudah-mudahan nanti di tempat yang baru ada kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan sekarang, tetapi yakinkan dulu bahwa di tempat, bahasa Jawanya encelo-enceloan di sana, tempat yang ada di luar kota sana, itu kita sudah cocok dengan kompetensi yang kita punya. Ini yang harus kita kemudian pikirkan ulang. Jangan sampai kemudian kita tidak mempunyai kompetensi apapun, kemudian sampai di sana nganggur dan akhirnya tidak mempunyai pekerjaan. Ini harus kita pahami terlebih dahulu. Kemudian untuk Mas Ando yang ada di Bluru, ada suatu persyaratan untuk tinggal dengan mertua dulu sebelum kemudian, ini sebenarnya awal saja. Kalau saya pun jadi mertua, saya jadi orang tua, awal pasti saya akan menginginkan anak saya itu terjamin hidupnya. Baik dari sisi sandang, pangan, papan, terutama papan ini. Ya, harus terjamin dulu. Nah, saya rasa ini masalah waktu Mas Ando. Jadi nanti yakinkan kepada mertua, kepada keluarga istri, bahwa Mas Ando di mana dia, di daerah sana, di tempat perantauan sana, itu sudah punya 3 hal ini, sandang, pangan, papan yang mencukupi untuk istri. Sehingga orang tua itu pasti akan melepaskan anaknya ketika memang sudah ada jaminan sandang, pangan, papan, terutama papan yang ini. Meskipun hanya ngontrak, tapi yakinkan kepada mertua, prioritas jangka pendek memang mengontrak, tetapi nanti jangka menengah, jangka panjang akan membeli rumah. Jadi mungkin uang yang untuk digunakan sebagai uang kontrakan, itu dialihkan menjadi uang muka untuk bisa membeli rumah. Itu harus dikomunikasikan kepada keluarga istri. Demikian Mbak Atika. Iya, baik. Ya, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya untuk jawabannya. Nah, kali ini nanti kita akan langsung aja pengen tahu
tipsnya tadi yang sudah dijanjikan nih oleh Pak Bagus ya. Ini kita saya sudah siap nih dengan ballpoint dan kertas ini di sini Pak Bagus. Sudah siap dengan kerpean saya. Oh gitu ya. Ada banyak tipsnya ini. Oke. Saya rangkum ketika saya jadi psikolog di Pertamina International Shipping, karena banyak teman-teman yang kemudian berlayar sampai 6 bulan, 9 bulan baru kembali ke Indonesia 1 tahun kemudian itu karena masalah pandemik. Jadi di era pandemik ini Mbak Atika dan Mas Pras, pekerja yang berada di perantauan itu merasa cemas, terutama di era pandemik ini ya, merasa cemas kalau tinggal jauh dengan keluarga. Karena mereka tidak bisa ngawasi keluarganya, kalau ada masalah, ada yang mungkin pernah kena COVID, nah ini yang kemudian keluarganya kena COVID, ini pasti akan timbul kecemasan-kecemasan di dalam hati pekerja. Kemudian keluarganya pun itu ketika kita survei itu pengen tahu kapan tepatnya pekerja itu pulang. Jadi ini dari sisi keluarga. Jadi kalau misalnya saya bekerja merantau di luar kota, kemudian keluarga saya itu pasti akan selalu menanyakan kapan pastinya pulang. Anak saya pasti akan mengatakan kapan ini ayah pulang. Istri saya pasti akan menanyakan ini kapan ini suami saya ini pulang. Jadi butuh kepastian kapan pulangnya. Nah dari dua hal ini ada proses komunikasi. Jadi kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi jarak jauh. Yang pertama kita dalam mindset kita, pola pikir kita harus kita tanamkan adalah bahwa namanya work-life balance, keseimbangan antara kehidupan bekerja dan keluarga atau kehidupan personal kita itu tidak harus selalu diciptakan dengan quantity time atau waktu yang kuantitas waktu saja, tetapi quality time. Jadi waktu yang berkualitas. Percuma kalau kemudian kita membagi waktu kita, katakanlah 24 jam, 8 jam kita bekerja, 8 jam kita dengan keluarga, tetapi tangan kita itu, pikiran kita ini masih sibuk di pekerjaan, tangan kita masih pegang gadget sehingga tidak bersama dengan keluarga. Fisik kita dengan keluarga, tetapi hati kita, pikiran kita ada di pekerjaan. Itu saya rasa hanya quantity time saja. Tetapi kalau lebih bagus lagi kita gunakan quality time. Artinya meskipun 1 jam, nantinya ketika pulang ke rumah, 1 jam tanpa HP, anak, istri, suami, pergi ke suatu tempat misalnya ya, yang tentunya dengan protokol kesehatan. Nah kemudian di situ tidak ada HP, tidak ada pikiran ke pekerjaan. Sehingga kita bisa menciptakan quality time. Nggak harus pergi sih, kemudian nonton TV bareng saja sebenarnya di rumah itu sudah merupakan quality time tanpa adanya intervensi atau gangguan gadget. Namun bagi yang quality time untuk yang ada di sana, di tempat pekerja yang merantau, maka komunikasi dengan video call itu akan lebih efektif. Nah, memilih waktu yang tepat dan aman ini yang poin yang kedua. Tips yang kedua yaitu memilih waktu yang tepat dan aman. Maksudnya tepat apa? Tepat itu saat kita tidak overload pekerjaan. Jangan sampai kemudian kita overload pekerjaan, kemudian kita telepon keluarga kita, istri kita, anak kita. Akhirnya apa? Beban pekerjaan yang berat tadi, yang overload tadi, itu menjadi curahan emosi kepada keluarga kita. Yang akhirnya kita harusnya romantis, harmonis, berkomunikasi dengan keluarga, tetapi dengan overload tadi kita jadi emosional. Ini harus hati-hati, itu yang dikatakan tepat. Jadi memilih waktu yang tidak overload dalam bekerja. Jadi waktu senggang. Ya, tetapi periodik, usahakan periodik. Misalnya sebelum bekerja, nanti saat istirahat makan siang, nanti sorenya atau malamnya atau pagi harinya itu merupakan hal yang tepat dan periodik, tidak saat overload. Yang aman, waktu yang aman itu artinya aman dari kupingan orang lain. Nah, ini harus hati-hati. Orang lain itu sukanya nguping. Teman kerja kantor kita ini sering nguping. Ini gimana ya? Oh ini apa yang sedang dilakukan di sana? Ini nguping dan sering membakar emosinya atau mungkin membakar suudonnya dari pekerja ini. Jadi harus hati-hati. Lingkungan sekitar ini juga usahakan kita punya privasi untuk telepon keluarga kita. Kemudian yang ketiga, pada saat kita telepon dengan keluarga kita itu lebih sebagai pendengar. Jangan banyak ngomong. Lebih baik kita sebagai pendengar tanya bagaimana perkembangan misalnya ke anak kita. Gimana sekolahnya meskipun school from home. Gimana istri kita ketika kemudian atau pasangan hidup kita ketika mengelola rumah tangga sendiri di sana ada masalah apa. Dengarkan keluhan-keluhannya. Jangan kita lebih banyak ngomong. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ada keterlibatan psikologis. Keterlibatan psikologis itu meskipun kita tidak hadir secara fisik, tetapi ketika ada masalah,
pasangan hidup kita curhat ketika sedang mengelola keluarga kita yang kita tidak ada di situ, masalah-masalah yang sepele, misalnya istri saya ketika saya tinggal jauh di luar kota, dia cerita, tadi Pak aku ganti sendiri tuh keran air yang jebol itu, aku ganti sendiri. Ini bukan istri itu kemudian meminta solusi, tetapi istri itu minta didengarkan terlebih dahulu. Jangan kemudian kita potong, udah nanti tak panggilin tukang ledeng atau tukang keran, bukan seperti itu, tapi dengarkan dulu. Dia pasti sudah punya solusi istri ini, hanya pengen didengarkan, ya. Jadi keterlibatan psikologis terhadap mungkin masalah-masalah yang sepele, kita jadi ikut terlibat di situ. Oh ya baik, nanti akan bla bla bla. Solusi itu setelah istri itu atau pasangan hidup kita kemudian mengeluarkan semuanya curhatan yang ketika kita tidak hadir di dalam keluarga itu. Kemudian yang kelima, kita tidak memberikan beban kepada keluarga. Jadi proses komunikasi kita, feed call kita kepada keluarga itu sebenarnya jangan kita memberikan beban. Oh ya, nanti ya hati-hati kalau di sana jangan pulang malam, bla 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 bla. Itu seolah-olah kita memberikan beban. Ya, boleh kita mengingatkan protokol kesehatan 3M, 5M dan lain sebagainya. Ya, tetapi kemudian jangan memberikan beban ketakutan kepada keluarga kita. Kemudian yang keenam, nyatakan ketika kita sudah berakhir, komunikasi mau berakhir, kita nyatakan bahwa kita akan kontak kembali. Ya, kita akan kontak kembali karena keluarga kita tuh butuh kepastian. Kapan nih saya mau ditelepon lagi? Jadi katakanlah pagi saya telepon, nanti ya Bu, nanti ya Nak, ayah akan telepon setelah istirahat siang atau waktu istirahat siang. Nanti ayah akan telepon nanti setelah malam atau setelah sore. Seperti itu, Mbak Atika dan Mas Pras. Oke, baik. Pras gimana, Pras? Ya, ini ya, kira-kira ada sedikit pertanyaan yang menarik. Ini dari no name ya, nomor belakangnya 723. Saya seorang pekerja di luar kota yang pulang setiap 2 bulan sekali. Bagaimana untuk menghindari godaan yang ada? Ini kayaknya laki-laki nih. Iya, baik. Jadi gini, kalau kita ingin menghindari godaan yang ada, maka kita satu ya, kita pasang foto. Biasanya kalau saya pasang foto di tempat kerja saya itu ada foto keluarga saya, itu yang pertama. Dan yang kedua pasang foto lagi di HP saya. Yang ketiga di profil picture saya dan seterusnya itu semuanya hampir semuanya berbau family. Ya, kalau sudah kita berbau family ini banyak orang yang akhirnya kemudian mundur kalau mau menggoda kita atau mengganggu kita. Yang kedua, kita harus kembali lagi ke motivasi awal kita. Kita bekerja ini untuk siapa? Pasti jawabannya itu akan kita bekerja untuk keluarga. Karena kalau kita nggak kerja untuk keluarga, siapa yang menafkahi mereka? Artinya beban godaan itu akan semakin berkurang ketika pikiran kita kembali kepada keluarga. Kembali lagi kepada keluarga. Jadi setiap hari itu selalu diingatkan. Biasanya kalau suami atau ya ayah itu mungkin akan lebih jatuh cintanya nggak pada istri lagi kalau sudah punya anak, jatuh cintanya pada anaknya. Jadi pasanglah foto anak itu ya sebagai penghindar kita terhadap godaan, bahwa kita ini bekerja untuk anak, bahwa kita bekerja untuk keluarga, kita ini sebagai wira adigraha, pahlawan utama keluarga. Jadi kita ini sangat diharapkan untuk bisa kembali pulang dengan selamat. Selamat itu selamat dunia akhirat, termasuk selamat dari godaan gitu ya, sambil membawa materi nafkah yang kita gunakan untuk anak dan keluarga kita. Ini yang pastinya harus seperti itu untuk yang nonim tadi, Mas nonim tadi. Iya, ada nonim juga gitu ya, Pras. Oke deh, baik. Nah, tidak terasa ini juga sudah di akhir perbincangan kita, perjumpaan kita di program Ruang Psikologi sore hari ini. Dari tips-tips yang sudah diberikan ini mudah-mudahan kita bisa coba untuk lakukan begitu ya. Jadi silakan boleh menjadi acuan juga ini untuk yang LDR. Kayak saya sama Pras ini lagi LDR ini. Enggak ya Pras ya. Oke deh. Baik, terakhir Pak Bagus, ini mungkin dari konklusi dari closing remarks dari perbincangan kita hari ini. Silakan Pak Bagus. Ya, jadi LDR itu adalah suatu pilihan kita. Kita memang mungkin bekerja kita adalah di luar dari keluarga, tetapi yang terpenting saat kita membangun keluarga ini untuk kepentingan masa depan kita, ketika LDR kita harus ada trust atau saling percaya antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, bahwa percaya bahwa orang yang bekerja di luar kota itu menjadi wira adigraha, menjadi seorang pahlawan utama dalam keluarga.
Jadi kalau kita kemudian meyakini bahwa kepercayaan itu menjadi suatu fondasi yang fundamental di situ, sehingga apapun godaan yang tadi disampaikan oleh Nunin tadi itu bisa diatasi. Nah, kemudian yang kedua, komunikasi ini harus sesering mungkin. Teknologi ini sudah luar biasa canggih, Mbak Atika dan Mas Pras, ya, para pendengar. Jadi semakin canggih, tidak ada hambatan selain mungkin kekuatan sinyal saja, atau pada saat mungkin pas lagi cuaca kurang bagus, itu saja. Tetapi secara teknologi sebenarnya sudah bisa siap untuk bisa menyambungkan hati kita yang sedang menggebu untuk rindu tadi, dan rindu yang menggebu itu insya Allah ketika bertemu semakin sahdu. Terima kasih Mbak Atika, Mas Pras. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Bagus. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya. Bisa menjadi apa ya istilahnya ini ya, jadi sangu. Sangu bahasa Indonesia ya apa? Bekal. Bisa jadi bekal liburan akhir pekan gitu ya. Pras, terima kasih ya Pras. Di Nganjuk. Sama-sama. Salam sehat selalu untuk Pras dan juga teman-teman yang ada di Ersal ya. Pak Bagus, terima kasih. Nanti saya konsultasi pribadi boleh ya Pak Bagus? Boleh, nanti hubungi WA saya. Oke deh. Baik, siap. Sampai jumpa lagi Pak Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan sahabat, baru saja kita berbincang di program Ruang Psikologi. Meski jauh tetap terengkuh. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Bagus Ani Putra PSI, selaku psikolog dan juga konsultan SDM yang disiarkan juga untuk program Ruang Psikologi sore hari ini di Suara Sidoarjo, Ersal Nganjuk FM 105,3, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, RGR Tulungagung FM 90,1 dan juga Mahardika Bondowoso FM 91,9. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo. Saya pamit dulu ya, undur diri, sampai jumpa lagi. Dan nanti di jam 4 sore jangan lupa ikuti Potret Jawa Timur yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Bunga Citra Lestari saya hadirkan dengan Aku Wanita featuring Dipa Barus.